tiba-tiba aku nggak bisa dikontak nih sama mamaku. Tapi aku muncul di televisi, Di TV. di TV, live report belakang ada dor 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 dor. Aduh. Sampai pas 2 minggu aku sebelum nikah, itu aku dikirim ke, kalau ingat demo di Bawaslu, habis pilpres waktu itu kan, yang lempar-lemparan batu, Ya kebayang betul. nggak? Itu 2 minggu sebelum nikah. Ada cerita para puan. Perempuan hampir selalu dibicarakan karena hal-hal yang menjadi kodratnya. Dalam budaya Jawa, bahkan digambarkan dalam 3M. Macak, masak, manak. Yang artinya perempuan harus pandai bersolek atau berdandan, pandai memasak, dan bisa memiliki keturunan atau anak. Tapi peradaban telah berkembang. Kartini telah berhasil menerbitkan terang untuk perempuan masa kini. Perempuan sekarang udah lebih dari sekedar pagar 3M. Perempuan belajar, perempuan berkarya, perempuan bekerja. Lebih dari itu, perempuan juga memiliki kemampuan menciptakan keseimbangan antara panggilan diri sendiri dan apa yang menjadi kodratnya. Sama seperti narasumber kita hari ini, Friska Clarissa. Friska adalah seorang news anchor sekaligus jurnalis di Kompas TV. Menjadi jurnalis sejak lulus kuliah, Friska mengaku sangat mencintai pekerjaannya. Setelah menikah dan mempunyai seorang anak, Friska memutuskan untuk tetap menjalani karir yang jadi mimpinya sejak kecil. Seperti apa pengalaman Friska menjalankan peran gandanya sebagai ibu bekerja? Kita langsung tanya aja ke orangnya. Halo Mbak Friska. Hai Mbak Ini, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih loh, senang sekali bisa gabung di Para Puan. Aku juga terima kasih banyak. Tapi karena kondisi lagi kayak gini, jadi sayang banget kita harus ketemunya online gini ya Mbak. Padahal face to Iya. face tuh kayaknya pasti bakalan lebih seru lagi. Tapi thank you Mbak Friska udah sempetin hadir di acaranya Para Puan. Mbak Friska, aku itu sering lihat Mbak Friska kan sebenarnya di layar kaca ya. Kadang kalau aku nonton pagi-pagi, tapi nanti kalau misalnya sore-sore, temu Mbak Friska nih di Kompas Petang. Mbak Friska, sebetulnya ya sejak kapan sih atau awal mulainya itu akhirnya masuk dunia jurnalistik kayak gimana sih? Ini pertanyaan dari jurnalis ke jurnalis gitu. Masuk ke Kompas TV yang kebetulan memang dari awal karir jurnalistikku tuh udah di Kompas TV. 2012 itu aku lulus kuliah dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Terus langsung masuk ke Kompas TV Jawa Barat, di sana jadi news reporter, presenter juga. Nah, dari situ tampaknya semakin ketagihan sampai hari ini tidak beranjak. 2013 sebenarnya aku ke Jakarta, ditarik sama Kompas TV Jakarta. Alhamdulillah sampai sekarang betah deh di sini. Jadi memang sebenarnya nih jadi jurnalis itu memang cita-citaku dari kecil. Gitu. Itu itu bakalan ada pertanyaan nih kalau karena tadi udah sempat mention soal sekolah hukum, tapi lalu Ini pasti tanyakan. itu pasti. Tapi pertama apa mimpinya malah ternyata jadi jurnalis. Betul Tapi sekali. itu mimpi dari kapan sebenarnya Mbak? Ada triggernya nggak sih sampai akhirnya mimpi jadi jurnalis itu muncul? Ada. Jadi dari kecil itu aku suka ikut almarhum mbah kakekku ya, berarti kakek dari mamaku buat nonton Dunia Dalam Berita. Zaman itu. Iya, setiap Iya. malam-malam aku tuh kayak pengen nonton ikutan lama-lama seru ya. Keren ya ada orang ini yang dulu kan aku masih kecil banget jadi aku mikirnya wah keren banget setiap ada hal yang baru pasti nih yang jadi jurnalis ini melaporkan terlebih dahulu gitu. Paling cepat melaporkan untuk semuanya termasuk juga jadi news presenter. Nah, aku nggak menyangka ternyata dari rutinitas aku setiap malam itu makin lama aku makin kayaknya aku kayak pengen suatu saat jadi jurnalis gitu. Nah, Mbak Friska, Yes. aku juga dapat informasi nih bahwa Mbak Friska itu juga jadi jurnalis kepresidenan. Iya betul. Nah, itu boleh cerita nggak sih Mbak? Soalnya kawan puan itu rata-rata yang nonton di sini tuh usianya masih ada yang dari 18 tahunan. Dan mereka itu senang banget, iya senang banget cari lowongan kerja. Jadi pengen tahu orang itu kalau udah berkarir, journey mulainya seperti apa sih gitu. Nah, kalau Iya. jurnalis kepresidenan tuh gimana Mbak? Jadi sebenarnya saat kita jadi jurnalis Mhm. itu kalau untuk di televisi aku cerita Ya. itu
itu ada banyak desk-nya biasanya atau kekhususannya masing-masing. Misalnya ada yang dianggap lebih kuat di politik, hukum, keamanan, ada juga yang misalnya lebih ke humaniora dan sebagainya. Nah, kebetulan aku ini dari awal dijuruskannya, istilahnya gampangnya itu di Polhukam. Nah, sampai pada kesempatan 2015 aku ditunjuk untuk jadi jurnalis Istana Kepresidenan. Kalau dari Biro Pers itu sistemnya setiap tahun akan mengupdate persyaratan formal yang dibutuhkan untuk jadi jurnalis Istana Kepresidenan. Nah, itulah kalau udah memenuhi syarat formal, ini secara formalnya ya, secara syarat formal itu memenuhi, biasanya kantor menugaskan wartawan yang sesuai dengan speknya itu, gitu. Nah, apa sih bedanya? Ya bedanya memang sehari-hari kita ngepostnya istilahnya banyaknya itu bertanggung jawab ke isu-isu terkait dengan pemerintahan terutama di ring 1, yakni di Istana Kepresidenan. Jadi kita harus tahu serba-serbi terkait apa aja sih isu-isu terkini. Tantangannya apa kalau jadi jurnalis Istana Kepresidenan? Tiap harinya kan isunya karena itu apa ya, point of attention-nya itu di situ. Center of attention-nya itu untuk pemerintahan ya otomatis di Istana Kepresidenan. Ya. Jadi harus update terus informasi. Tantangannya sebenarnya apa, Mbak? Maksud aku kalau misalnya mencari narasumber gitu ya, lobbying itu kan part of the job ya sebenarnya. Memang wartawan kan itu adalah salah satu syarat pertamanya lah mencari berita gitu. Tapi ada tantangan yang khusus nggak sih Mbak kalau misalnya jadi jurnalis kepresidenan? Ada. Yang pertama akses. Ada ancaman gitu atau apa gitu nggak ada Mbak? Nggak sih, enggak. Untuk dapat informasi yang komprehensif, itu kan kita tidak hanya berbasis doorstop aja atau apa yang dikatakan narasumber satu arah. Artinya kita dituntut untuk tahu apa yang ada background dari suatu peristiwa, background suatu isu. Nah, disitulah kecakapan sebagai jurnalisnya diuji. Karena namanya ring 1 kan tidak semua akses bisa dibuka ke publik. Tapi cara kerja jurnalis bahwa ada yang bisa off the record, artinya tidak kita publish, tapi apa fungsinya? Biar kita tahu background-nya tuh apa di balik satu isu atau peristiwa. Nah, membangun jaringan dengan narasumber itulah yang aku asah. Selain akses juga ya tadi, sebagai jurnalis Istana Kepresidenan, saat kita dihadapkan ke isu-isu harian, itu kan akan sangat luas ya cakupannya. Tiba-tiba nih pagi ini ada pertemuan penting soal ekonomi. Terus nanti tiba-tiba ada dinamika politik yang harus kita analisis. Berikutnya nanti ada hal-hal soal bantuan sosial dan lain-lain. Artinya kan dalam satu hari itu bisa sangat dinamis isu yang dibahas. Jadi kuncinya harus baca. Itu. Itu udah bukan syarat lagi, itu udah otomatis wajib baca. Karena saat bikin naskah aja misalnya, satu peristiwa itu bisa dibedah dari sisi kesehatannya, misalnya soal COVID, dari sisi kesehatannya, ekonominya, politiknya, itu dalam satu timeline yang sama gitu. Artinya kan kita harus punya pengetahuan yang lebih. Itulah yang aku rasa jadi tantangannya. Terus juga harus bisa, misalnya kalau dinas luar kota atau dinas luar negeri, ini hal lainnya, hal teknisnya. Itu kan biasa seat-nya atau kursinya nih, jatah setiap media itu satu. Betul. Artinya kita harus bisa juga jadi kameramen, harus bisa jadi VJ namanya tuh. Iya, kalau di wartawan TV ada namanya VJ, video jurnalis. Nah, sebagai video jurnalis artinya kita sebagai reporter juga, sebagai kameramen juga, sebagai editor juga, nanti live report juga diminta live. Ya karena kalau kantor nugasin kan pasti all in dong. Iya. Ayo dengan deadline yang padat. Nah, apakah itu wajib atau enggak? Sebenarnya enggak wajib. Cuma kan sayang kalau punya satu seat terus kamu nggak berangkat karena tidak belajar lebih banyak ya, menurutku sayang. Nah, disitulah juga saat aku ditugaskan di sini aku belajar juga kamera, belajar juga gimana ngedit untuk televisi dan sebagainya. Terus tantangan berikutnya kalau sekarang aku kan tidak hanya di lapangan, jadi aku dipercaya juga jadi news producer sekarang. Tapi tidak hanya kerja di newsroom aja, tapi aku juga masih sesekali ke lapangan, ke istana. Aku juga masih harus karena aku ada segmen khusus juga ulasan istana itu di Kompas Malam setiap hari Jumat. Artinya aku harus memberikan sesuatu. Tantangan yang diberikan Ibu Pemret, Ibu Rosi adalah harus memberikan konten yang tidak hanya sekedar recap gitu, tapi ada analisis juga. Tadi kan tantangannya gitu ya, tantangan-tantangan yang dihadapi. Ada privilege yang dirasakan juga nggak sih Mbak, khususnya jadi jurnalis kepresidenan? Bayangan kita kan ring 1 gitu kan, itu daerah yang sangat nggak semua orang bisa akses. Ada privilege yang didapat nggak sih Mbak? Kalau privilege kayak
gimana-gimana banget ya, enggak ya. Intinya begini, semua jurnalis itu punya satu privilege yang harus dipegang dan disadari, yaitu kita bisa menempatkan diri eye level dengan siapapun. Jadi saat jadi narasumber atau saat jadi pewawancara dengan narasumber siapapun, kita bisa percaya diri bahwa kita eye level dengan presiden, dengan wakil presiden, dengan siapapun kita bisa menanyakan apapun untuk mewakili publik gitu. Yap. Nah, privilege-nya apa? Misalnya kalau untuk jurnalis Istana Kepresiden, ya lebih dekat dengan isu utama itu. Tapi sisanya apakah ada akses khusus gitu? Apalagi jangan berpikir ya, wah punya ID bisa lolos panggilan, nggak gitu juga. Nggak shortcut juga. Tapi intinya adalah ya tadi, eye level sebagai jurnalis khususnya aku rasakan sekarang, udah mau 1 dekade ini adalah yaitu, bisa eye level dengan siapapun. Kita dari mulai bareng-bareng nongkrong sama kawan-kawan kita tukang beca, sampai kita makan bareng di jam istana, kita bisa punya akses itu sebagai jurnalis in general. Ternyata aku baru menyadari cita-cita aku yang sederhana waktu kecil itu, oh ada di TV, oh aku bisa ketemu si ini si itu. Itu nilai lebihnya yang aku rasakan sekarang gitu. Betul. Dan itu sebenarnya akhirnya bikin Mbak jadi sangat mencintai profesi ini. Iya, itu salah satunya. Itu ada fulfillment tertentu ya Mbak? Betul, dan kita bisa jadi yang tercepat mengetahui isu yang jadi perhatian publik. Yang paling aku rasain apa ya, misalnya bahkan ini juga bisa membantu untuk melawan hoax yang beredar di komunitas kita sendiri. Soal COVID aja waktu awal-awal, ngerasain kan di yang namanya grup WhatsApp, barengan teman, keluarga, banyak tangtung, aduh bingung. Akhirnya keluarga juga nanya, teman-teman nanya, ini mana sih yang benar, mana yang enggak. Apalagi kan sekarang tuh ada medsos yang semua itu bisa seakan-akan, aku bilang seakan-akan jadi jurnalis dengan akunnya masing-masing gitu. Nah, pada akhirnya aku merasakan, oh yang berbeda adalah kenapa tugas jurnalis menurutku pribadi tidak akan tergantikan. Karena itu, ada fungsi-fungsi jurnalistik, ada tugas-tugas jurnalistik, yang dilakukan fungsinya oleh jurnalis yang tidak akan tergantikan sama siapapun gitu. Karena kita ada di tempat yang bisa mengecek sumber-sumber, verifikasi dari sumbernya langsung gitu. Nah, akses itulah yang tidak dimiliki semua orang. Aduh, udah ya, bungkus langsung jadi satu learning video. Video lagi. Lumayan nih. Mbak, kita balik dikit. Tadi kan ngomongin soal waktu itu sekolah hukum. Tapi akhirnya masuk ke bidang jurnalistik. Kenapa waktu itu malah ngambilnya hukum, Mbak? Cita-citanya kan udah ada gitu ya. Karena nonton Dunia Dalam Berita waktu masih kecil itu. Cita-citanya udah ada, passionnya udah ada. Kayaknya arahnya ke sana. Tapi kuliah yang diambil tetap hukum. Itu ada ceritanya nggak, Mbak? Karena aku juga tertarik sama yang namanya ilmu hukum. Yang bikin tertarik apanya sih, Mbak? Aku punya cita-cita ganda sebenarnya. Nggak apa-apa lah ya, cita-cita ganda. 3 juga nggak apa-apa. Jadi jurnalis, ini cita-cita yang realistis ya, bukan saya ingin jadi presiden gitu. Enggak. Iya. Kayak aku udah punya visi sejak SMP SMA udah mulai kebayang kan kita mau ngapain gitu kan. Yeah. Jadi ya satu, aku kayak pengen jurnalis. Tapi di sisi lain aku juga pengen deh. Aku lihat notaris itu kayak tertarik sekali, atau jadi advokat. Nah, tapi pada akhirnya aku mikir ya udah aku mau belajar dulu deh. Sampai nanti aku akan mengerucutkan diri, aku akan memilih profesi tertentu. Nah, pada akhirnya karena aku punya ketertarikan lebih itu, ya aku belajar di Fakultas Hukum. Tapi saat aku masuk ke sana, kayaknya aku akan kembali ke cita-cita pertama itu gitu. Nah, tapi semester berapa itu, Mbak? Tiba-tiba kayaknya aku akan kembali. Semakin bulat tekadku saat di semester akhir pas skripsi aku beres nih Mbak Indi, tiba-tiba adalah ghost to kampusnya dari salah satu televisi. Kan pencarian itu kan bakat talent gitu ya, talent scouting gitu. Terus aku ikutan juara 1. Gara-gara itu. Dari situ ini jalan agar aku menjadi jurnalis gitu. Nah, tapi pada praktiknya yang tidak meyakinkan orang tua bahwa udah belajar nih di Fakultas Hukum, jadi lulus sidang, tiba-tiba mamaku nanya, terus mau jadi apa?
Eee, aku sebenarnya niat awalnya begini, sambil kuliah kenotariatan, magister kenotariatan, sambil aku juga jadi jurnalis, tapi ternyata tidak memungkinkan, karena kan magister kenotariatan juga harus full time gitu kan. Mhm. Kalau aku memang tujuannya pengen jadi notaris gitu. Ya. Jadi aku harus memilih salah satu dengan berdoa tentunya, ya udahlah aku jadi jurnalis. Orang tua juga nanya nih, "Loh, emang wartawan ngapain sih?" Karena di rumahku tuh nggak ada yang wartawan, nggak ada, jangankan di rumah ini ya, keluarga besar tuh nggak ada yang ngeriwayatin jurnalis gitu. Mhm. Terus ya akhirnya, ya aku kan harus based on riset juga kan. Aku tanya-tanya ke sana ke sini, terus salah satunya itu juga ikut pencarian bakat itu. Ya aku bilang, "Aku akan bertanggung jawab sama pilihanku ini, mohon Mhm. kasih aku kesempatan dalam beberapa waktu, kalau lihat ternyata progres aku tidak, baik dianggap oleh orang tua, boleh kita diskusikan kembali." Oh, oke. Taunya saat aku mulai, apalagi yang bikin orang tua ketar-ketir, tiba-tiba nih baru berapa bulan jadi wartawan, "Rizka," waktu di Bandung, "ke sana ya, ini lagi liputan apa, pilkada," waktu itu di Bandung. Tiba-tiba digeser ke teroris, penggerbekan teroris. Oh, Jadi waktu tiba-tiba aku nggak bisa dikontak nih sama mamaku. Tapi aku muncul di televisi, di TV. di TV, live report belakang ada dor 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 dor. Aduh. Itu gitu aku kena omel dulu nih, kena omelnya gini, "Kok nggak bisa dihubungi?" "Ma, pertama, ini memang, keadaannya darurat. Yang Ya, kedua, memang nggak ada sinyal," gitu. Nah, ya. itu baru baru kejadian pertama. Lama-lama orang tua jadi terbiasa dan melihat aku passionate sama, pilihan aku, dan melihat bahwa aku, bertanggung jawab sama yang aku pilih. Akhirnya orang tua memberi restu sepenuhnya, jadi udah percaya gitu. Yang tetap bikin dor deg-degan adalah Hmm. misalnya sampai pas 2 minggu aku sebelum nikah, itu aku dikirim ke, kalau ingat demo di Bawaslu, habis pilpres waktu itu kan, yang lempar-lemparan batu, Ya, kebayang betul. nggak? Itu 2 minggu sebelum nikah. Jadi yang deg-degan Oh, tuh orang tua aku, calon mertua aku waktu itu, sama suami aku, tapi untungnya suami aku kan sama-sama wartawan, iya. itu pun tetap deg-degan kan. Itu juga yang membuat aku bersyukur, aku punya keluarga yang amat sangat suportif. Kalau mungkin aku dari awal harus sama mama, "Kamu harus masuk ke sini ke sini ke sini ke sini," gitu, saat lulus kuliah, aku mungkin nggak ada di sini sekarang, nggak ketemu sama kawan-kawan semua. Tapi karena kepercayaan lebih juga dari orang tua pada saat itu, support lebih dari keluarga, akhirnya aku bisa berdiri sampai sekarang. Tapi Mhm. sebenarnya kalau sekarang bicara kerjaanku sekarang nih, Mbak Indi, ini tuh ya relate banget, apalagi aku kan banyak megangnya di hard news memang dari awal, sebagai jurnalis. Nah, ilmu hukum ini sangat amat membantu karir aku di jurnalistik. Saat ada kasus-kasus hukum misalnya, atau kemampuan berpikir dan analisis menggunakan metode hukum, itu akan sangat membantu bahkan sampai sekarang. Jadi intinya sih sebenarnya kalau sekalian aku berbagi di sini, Ya, kalau mau jadi jurnalis dari jurusan apa aja tuh nggak ada syarat tertentu. tadi Mbak udah cerita, maksudnya sekarang ini kan berprofesi sebagai jurnalis. Dulu pernah kuliah hukum, tapi ternyata Mbak juga pernah uh, menyandang gelar Putri Bunga Nusantara 2011. Ini hasil-hasil pencarian nih, ngubek-ngubek info-info gitu ya. Luar biasa, emang wartawan beda ya kalau wawancara. Teman-teman kreatif dan desain ini semua nyarinya tuh niat gitu kan. Apa menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam ajang Tournament of Roses di Amerika. Bawa Yes. pulang piala lagi. Itu apalagi tuh Mbak ceritanya? Ini Jadi kalau dirangkum, konturir banget gitu kayaknya. ya memang kalau bisa kalimat singkatnya, mungkin aku banyak gaya kali ya dari dulu, pengen ikut aja, pengen ikut ini itu, pengen coba ini itu. Nah, ini pun terjadinya, jadi 2011 itu aku ikutan awalnya Mojang Jejaka Kota Bandung dulu. Sebelumnya sempat ikut ajang-ajang itu. Tapi keluarga aku juga punya ini, punya rules. Sebelum beres kuliah, nggak Oh, boleh ikut-ikut ajang yang membutuhkan waktu buat karantina lain-lain. Takutnya terbengkalai aja gitu ya. kuliahnya. Intinya minimal tepat waktu. Oke, akhirnya aku menepati 2011, artinya 3,5 tahun itu aku udah mulai masuk skripsi, udah mau beres nih, tinggal nunggu sidang. Terus aku daftarlah iseng ting gitu. Salah satunya mau jalan ke Kota Bandung. Nah, dari Mojang Jaya ke Kota Bandung, aku terpilih jadi wakil 2 di sana. Terus setelah pemilihan Mojang Jajaka, kebetulan
berapa ya, 2 minggu sebelumnya apa ya, 2 minggu setelah malam final itu aku dikontak sama Dinas Pariwisata sama Paguyuban. Mau Oke. Nah, waktu itu ketua paguyubannya Kang Fajar tuh nelfon aku, "Neng," panggil aku, "Neng, siap nggak kalau dikirim ke ajang Putri Bunga Nusantara?" "Ah, kapan?" Aku bilang, "Berangkatnya mungkin ya 1-2 minggu lagi." "Ah, serius?" Aku bilang gitu kan. "Oh iya, sanggup nggak?" Gitu. Ini, aku nanya, "Ini ajangnya gimana?" Intinya mewakili karena Indonesia waktu itu kan lagi promosi, kota bunga, masing tempat ada di Tomohon waktu itu, Sulawesi Ya. Utara, ada di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Nah, aku itu pemilihan saat itu 2011 Putri Bunga, ada Putri Bunga, ada Ratu Bunga. Putri Bunga itu di Pagar Alam, Sumsel. Nah, dari Bandung mewakili Jawa Barat, menunjuk dirimu, kira-kira sanggup atau enggak? Karena aku tadi banyak gaya dan nggak pernah mau menolak, datang kan, oke, aku oke deh, ya udah, apa aja yang harus aku siapin, langsung lah digeber. Untungnya paguyuban juga sangat suportif, jadi ya aku coba. Saat itu aku belum tahu hadiah, aku nekat bilang iya, padahal aku nggak tahu hadiahnya apa. Iya. Kompetisi berjalan, aku baru tahu, oh ternyata nanti yang menangnya tuh dikirim ke Amerika. Itu dikasih tahu bahwa ya udah kamu bener berangkat ke Amerika. Lah, aku langsung like, oh gitu. Nah, pas di sana aku gabung sama tim Indonesia di situ. Float itu kan parade bunga itu sama tim Indonesia. Ada yang aku dan runner up Putri Bunga saat itu, ada perwakilan dari Putri Pariwisata Indonesia, dan ada Miss Teen Asia USA, ada juga yang bikin bunganya, bikin floatnya itu, desainernya, sama dari pihak Kementerian Pariwisata saat itu. Ya udah, tahu-tahunya di sana float kita, karena itu kan kerjanya tim ya, jadi saat itu ada penjurian dan ya ngobrol gitu-gitu, terus ya udah, tahu-tahunya tim Indonesia yang dapat President's Trophy di sana salah satunya. Aku perannya ngapain sih Mbak? Udah nyampe sana, lalu perannya Mbak Friska terus ngapain sih kalau kayak gitu? Waktu itu namanya Kemenparekraf, terus ada desainernya yang bekerja sama untuk membuat float bunga-bunga yang semuanya dibawa dari Indonesia. Nah, fungsinya duta-duta ini apa? Kan ada yang keliling gitu lah. Jadi tim penilai itu yang bertanya gitu, ini apa? Ya kita tugasnya menjelaskan seperti dutanya gitu lah. Oh, iya. Nah, penilaian itu komprehensif dari mulai, makanya ada banyak kategori itu di sana. Ada yang float terbaik misalnya, ada apa terbaik. Nah, salah satunya inilah si President's Trophy ini untuk tim Indonesia, untuk presentable. Cool. Mana gitu. Jadi sebenarnya itu tuh, tapi apa ya, kalau aku bilang apa pelajaran hidup dari sana, memang kita tuh kalau mau ikut apa-apa ya lakukan yang terbaik. Ya nothing to lose, tapi ya harus maksimal. Sisanya serahkan pada kehendak Tuhan gitu. Iya, betul. Termasuk kayak gitu ya. Keberuntungan. Kenapa? Luck banget ya. Bisa ada di sana gitu. Dan itu tuh aku lupa, saat aku di 2012 itu pertama kalinya lagi Indonesia kirim wakil setelah berapa tahun vakum gitu. Jadi itu benar-benar pertama kalinya perwakilan Indonesia berdiri di sana. Jadi kayak luar biasa. Aku masih merinding ceritanya sampai sekarang gitu. Udah berjalan hampir 1 dekade, tapi kayak ya alhamdulillah banget sih aku pernah merasakan itu gitu. Yang bikin aku dulu kan nggak ada yang namanya apa ya, handphone kamera canggih atau gimana ya. Iya. Aku pun berpasrah sama Allah kayak ya udah kalau ada fotonya oke, saat aku parade. Kalau nggak ada ya sudah, semoga ada yang fotoin ya. Tahu-taunya aku masuk cuplikan saat aku dadah-dadah itu di aku lupa ABC atau apa gitu. Tapi ada, kalau cari di YouTube, cari aja itu masih ada. Aku lagi dadah-dadah, jadi kebetulan disorot TV dan pas lagi aku yang dadah-dadahnya kayak ya aku punya dokumen buat anak nanti. Kalau lagi pusing, kalau lagi mau marah-marah, jangan pegang anak gitu. Kalau tapi bilang gitu, biar tahu gitu. Jadi nggak cuma kode-kodean. Percuma juga soalnya suami aku nggak peka sama kode.